Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana dengan NIM 230404502038 dari kelas B. Jadi saya akan menjelaskan dua materi, yaitu hubungan terapeutik, teori-teori psikologi dalam konseling. Jadi langsung saja materi yang pertama, yaitu hubungan terapeutik. Pengertian hubungan terapeutik. Terapeutik adalah proses interaksi antara konselor dan konseli yang mengandung nilai-nilai penyembuhan dalam hubungan ini. Konseli merasa didengar, diterima, dan didukung secara emosional. Ini bukan sekedar ngobrol biasa, tapi relasi yang dirancang atau untuk membantu konseli memahami dirinya sendiri, melepaskan beban pikiran, dan pada akhirnya menemukan solusi dari masalahnya. Menurut SAM 2020, hubungan terapeutik membuat konseli mampu mengekspresikan emosi dan pengalamannya, dan itu menjadi awal dari proses penyembuhan. Yang kedua, yaitu tujuan hubungan terapeutik. Lalu apa sih tujuan hubungan terapeutik? Tujuannya cukup mendalam. Pertama, meningkatkan kesadaran, penerimaan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Terus yang kedua, memperkuat pemahaman terhadap identitas diri dan membantu integrasi emosi dan pikiran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan yang menjalin hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dengan orang lain. Yang keempat, mendorong konseling untuk bisa memenuhi kebutuhannya secara realistis dan membangun tujuan hidup yang jelas. Dengan hubungan yang sehat, konseli jadi merasa lebih nyaman, lebih terbuka, dan siap berubah. Jadi yang ketiga, cara menciptakan hubungan terapeutik. Hubungan yang baik ini tentu tidak tercipta begitu saja. Konselor perlu membangun dengan beberapa langkah penting. Ada yang pertama, itu ada menerima konseli dengan ikhlas. Konselor juga harus menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi, dan tulus. Seringkali konseli dapat dengan beban berat, dan mereka butuh tempat yang aman. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan. Konselor perlu meyakinkan konseli bahwa semua yang dibicarakan bersifat rahasia dan tidak dibocorkan. Misalnya dengan mengatakan masalah yang kamu ceritakan akan saya jaga, karena tugas saya adalah membantu kamu, bukan menghakimi. Yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan. Kadang konseling enggan terbuka. Disinilah peran kita sebagai konselor untuk menciptakan suasana aman dan nyaman. Konselor juga bisa mengatakan, saya ingin kamu jujur agar saya bisa membantu dengan cara yang tepat. Terus yang keempat, yaitu proses membangun hubungan terapeutik. Nah, kalau membangun hubungan terapeutik itu seperti proses yang bertahap. Menurut Petrus 2016, ada 4 tahap utama, yaitu
yang pertama yaitu tahap pengembangan hubungan. Tahap perkembangan hubungan ini adalah pertemuan awal. Di sini konselor dan konseli mulai saling mengenal, menetapkan tujuan serta menyepakati aturan seperti kerahasiaan, membangun rasa nyaman dan kepercayaan sangat penting di tahap ini. Terus yang kedua tahap eksplorasi lanjutan. Setelah hubungan mulai terbentuk, konselor mulai mengeksplorasi lebih dalam tentang masalah emosi, pengalaman masa lalu, dan strategi yang pernah dicoba konseli. Tujuannya agar bisa memahami secara menyeluruh. Tahap yang ketiga yaitu tahap resolusi masalah. Di tahap ini di tahap ini konselor dan konseli mulai aktif mencari solusi dan mencoba mengubah pola pikir atau yang tidak sehat. Konseli juga mulai mencoba perilaku baru baik selama sesi maupun di luar sesi. Yang tahap keempat, tahap pemutusan dan tindak lanjut. Ini adalah tahap akhir di mana hubungan konseli diakhiri dengan baik. Konselor bisa memberikan saran, lanjutan atau jadwal untuk sesi follow up. Jadi jika dibutuhkan. Tahap ini penting juga agar konseli bisa melanjutkan perjalanannya secara mandiri. Langsung saja materi yang kedua yaitu teori-teori psikologi dalam konseling. Yang pertama teori humanistik. Teori humanistik dikembangkan oleh dua tokoh utama yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Menurut Rogers, inti dari konseli adalah hubungan yang hangat dan empatik antara konselor dan konseli. Ada 3 prinsip utama yaitu empati. Konselor berusaha benar-benar memahami perasaan dan sudut pandang konseli. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima konseli sepenuhnya tanpa menghakimi. Yang ketiga yaitu kongruensi. Konselor jujur dan autentik dalam berinteraksi, tidak berpura-pura. Yang untuk sementara untuk Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan dari yang paling dasar seperti makan dan rasa aman sampai kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Saat seseorang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pendekatan ini cocok untuk konseli yang sedang mencari makna hidup, mengalami krisis identitas atau butuh dukungan emosional untuk berkembang. Teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perilaku yang tampak dan bisa diukur. Yaitu adapun tokohnya antara lain B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan Albert Bandura. Prinsip utamanya yaitu yang pertama penguatan positif dan negatif. Misalnya memberi pujian saat seseorang menunjukkan perilaku baik atau menghilangkan hukuman sebagai bentuk penguatan. Terus kedua modeling. Seorang belajar dengan meniru perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu desensitisasi sistematis, teknik untuk mengurangi fobia dengan paparan bertahap sambil dilatih untuk rileks. Contohnya jika ada konseli yang takut bicara di depan umum, maka ia akan dilatih pelan-pelan, mulai dari simulasi kecil hingga akhirnya berani tampil sesungguhnya. Terus pendekatan ini cocok untuk
klien yang ingin mengubah kebiasaan buruk, mengatasi fobia atau memperbaiki keterampilan sosial secara bertahap. Terus teori yang ketiga, psikoanalisis. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan lebih menekankan pada bawah sadar sebagai penggerak perilaku manusia. Terus komponen kepribadian menurut Freud terdiri dari ide, dorongan atau naluriya, terus ego, penegah atau keinginan dan realitas, terus super ego, suara hati atau nilai moral. Kalau ketiganya tidak seimbang, bisa muncul konflik batin, kecemasan, bahkan gangguan psikologis. Dalam praktik konseling digunakan teknik seperti asosiasi bebas. Klien bicara bebas tanpa sensor, dan konselor mengamati pola pikir bawah sadar. Yang kedua, analisis mimpi untuk menggali konflik tersembunyi. Terus yang ketiga, transferensi, saat perasaan masa lalu dipindahkan ke sosok konselor. Terus pendekatan ini sangat berguna untuk membantu klien yang memiliki trauma atau konflik masa kecil yang belum terselesaikan, namun butuh waktu dan keahlian khusus. Terus yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Setiap teori tentu punya sisi unggul dan keterbatasan. Humanistik sangat efektif membangun rasa percaya diri dan penerimaan diri, tapi kurang memberi arahan konkret bagi klien. Terus yang behavioristik memberikan hasil yang cepat dan terukur, tapi kadang kurang menyentuh sisi emosional terdalam. Terus psikoanalisis mampu mengungkap akar masalah secara mendalam, tapi membutuhkan proses panjang dan tidak cocok untuk semua orang. Baik, itulah tadi 2 materi yang saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.